Di tengah hutan sunyi Alabama, seorang penjelajah hanya ingin mengikuti aliran sungai kecil. Tapi di sekitaran air yang tenang itu, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya. That is a human mandible. Exploring Alabama adalah sebuah channel yang biasa berisi petualangan ringan, menyusuri hutan dan menjelajahi tempat terbengkalai. Namun, hari itu, di tengah sunyi Talladega National Forest pada hari Minggu, sesuatu yang jauh lebih gelap menunggu di sekitaran aliran air yang tampak tenang. Ia datang dengan niat sederhana, bermain dengan sungai kecil itu, mengikuti alirannya dan menikmati kesunyian hutan. Tidak ada tanda bahaya, hanya suara serangga, gemericik air, dan aroma tanah yang basah. Namun, alam sering menyembunyikan cerita yang tidak ingin diceritakannya. What I want to know is what is the largest animal in this creek? It's most likely going to be a snake. But I was kind of hoping it might be a wandering snapping turtle headed upstream. Tapi kali ini sungai itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih sunyi. Lalu ia pun melihat ini. Sebuah bentuk pucat di antara batu dan pasir. Ia mengira itu adalah tanduk rusa. Ia mencoba mengulurkan tangan dan menariknya keluar. That is a human mandible. Dan dunia seketika berubah. Kata-kata itu keluar dengan suara bergetar. Ia tahu apa yang ia lihat. Ia pernah mengidentifikasi jenazah melalui catatan gigi. Ia tahu bentuknya. Ia tahu susunannya. Dan ia tahu bahwa seseorang, entah siapa, pernah hidup dengan tulang itu di wajahnya. That is part of a human skull. I pulled it out. This is very disturbing to me. Ia menemukan bagian lain dari tengkorak. Lebih banyak serpihan, lebih banyak pertanyaan, dan di tengah hutan yang luas itu, ia merasa sesuatu yang jauh lebih berat daripada ketakutan. Ya, itu adalah rasa kesedihan. I tell you, the biggest thing that's bothering me right now is my heart's breaking, and I mean this literally to the point of it kind of makes me want to cry because somebody was looking for that person. Ia keluar dari hutan, menahan gemetar dan segera menelpon polisi. Mereka datang mengikuti langkahnya dan segera menuju lokasi. So like I say, I didn't dig anymore. This was right here. I don't know, maybe backwards, but I don't know what that is. There's more stuff up there. How far up? It's on up around the corner and everything, but you know where people have been there, like an old rotten wooden spoon and you know, a little bit of trash, but so now we're walking back to the campsite where I found the wooden spoon in the garbage because they're thinking that may be where it washed down from. Yeah, that's not far up around this corner. He was living here the next morning. Di sana, di antara sendok kayu busuk dan sampah yang hanyut, mereka menemukan lebih banyak petunjuk. Dan perlahan sebuah cerita lama mulai muncul ke permukaan.
Beberapa tahun sebelumnya, sebuah kelompok kultus di daerah itu terpecah karena dua orang yang sama-sama ingin menjadi pemimpin. Salah satunya diduga menghabisi yang lain. Pemimpin itu hilang, tak pernah ditemukan, hanya menjadi nama dalam laporan orang hilang. Kini polisi pun percaya tulang-tulang itu mungkin miliknya. Ada sesuatu yang memilukan tentang nasib seperti ini. Hilang di hutan, hanyut oleh air dan dilupakan oleh waktu. Tidak ada pemakaman, tidak ada penutupan, hanya keheningan panjang yang menelan seseorang tanpa jejak. Pada bulan Mei 2025, YouTuber Mosargi kembali melakukan hal yang sudah menjadi kebiasaannya, masuk jauh ke dalam hutan seorang diri. Biasanya perjalanan seperti ini berakhir tenang. Hanya ada suara angin, dedaunan, dan langkahnya sendiri. Tapi kali ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Seolah hutan itu menyimpan sesuatu yang tidak ingin ditemukan. And I'm looking for special spots to camp out in that particular forest, and it just did not work out. Anytime we found a flat piece of ground, it was completely soaked and wet, and it was just not working out for me. Mo sedang melakukan perjalanan camping di tempat yang dikenal sebagai Haunted Doll Forest, hutan boneka berhantu. Sebuah hutan yang dipenuhi boneka-boneka tua yang dipaku ke pohon. Ada yang wajahnya pudar dimakan waktu, sebagian kehilangan anggota tubuh, sebagian menatap kosong ke arah siapapun yang lewat. Meski ini bukan kunjungan pertamanya, kesunyian hutan itu tetap membuat bulu kuduk berdiri. There's a creepy bag over here. Yo. Alright, we got some dolls here. All over the trees there. The creepy ones. Oh my god, I cannot believe they're still here after all these years. And the extra creepy ones are just back down this way. Whoa. What the f*** is that? Hello? Did that sound like a dog? Or was that a coyote? Ia berjalan perlahan, memperlihatkan boneka-boneka itu satu persatu. Tidak ada suara selain ranting patah dan lolongan anjing dari kejauhan. Tidak ada yang benar-benar mengancam. Ya, setidaknya belum. Malam itu, setelah mendirikan camp, Mo masuk kembali ke hutan untuk mencari kayu bakar. Suasananya berubah. Udara terasa lebih berat, langkahnya lebih hati-hati, dan setiap bayangan tampak bergerak. But I need to get some firewood right now. And it's so creepy, guys. The fact that I'm camping out in the doll forest, the haunted doll forest, which are that way. Yeah, it's kind of creepy. I don't see any logs. I just see a lot of like tiny what the f is that? What are you? Shh. Animal. There's something there. I see it. It's watching me. Sesuatu yang membuatnya berhenti total. Ada sosok putih yang tampak memperhatikannya dari balik pepohonan. Ia tidak membawa pisau, tidak membawa alat apapun, hanya senter dan keberanian yang mulai menipis. That's an animal. There's something there. It's not moving. What is that? Oh, what? Oh. Ew. Oh my god. What is that? Yeah, I just heard some coyotes. Something smells really bad over there. Oh, what the f*** is this? Oh my god. No. Oh my god, no way. No. Ketika ia mendekat, bau menyengat mulai terasa. Dan di sanalah
mau menemukan sesuatu yang mengubah seluruh perjalanan itu menjadi mimpi buruk. Oh, you poor thing. Ew, it's missing its face. Oh, it's decapitated. What the Seekor anjing sudah tidak bernyawa dalam kondisi yang jelas menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat kejam telah terjadi. Mo langsung mundur, nafasnya memburu. Suara lolongan yang ia dengar sebelumnya kini terasa seperti peringatan yang sudah terlambat. Ia tidak menunggu lebih lama. Ia kembali ke camp, mengemasi semua perlengkapannya, dan bergegas menuju mobil. Karena siapapun atau apapun yang mampu melakukan hal seperti itu masih berada di luar sana. Temuan itu mengguncang banyak penontonnya, bukan hanya karena apa yang ia lihat, tetapi karena kesadaran bahwa terkadang di balik hutan yang tampak sunyi ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar legenda boneka-boneka tua. Pada tahun 2022, seorang YouTuber dengan channel Under the Water memutuskan untuk berkemah di salah satu sudut paling terpencil di Skotlandia. Ia memilih tempat yang menurutnya paling aman. Sebidang tanah kecil di antara dua aliran sungai. Terisolasi, tenang, dan jauh dari siapapun. Suara air yang mengalir membuatnya yakin malam itu akan berjalan damai. God, I'm roasting already. Feels good. Oh, that feels good. A bit too hot, but right. So I think I'm going to go to sleep. And unless something crazy happens, I will see you in the morning. Good night. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat ia berbaling di dalam sleeping bag, mencoba memejamkan mata, suara-suara aneh mulai muncul dari kegelapan. Bukan suara angin, bukan suara hewan, sesuatu yang lain. Hello? 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 The thing is, I'm kind of on an island here, so there's river on that side, river on that side. It's very hard to get down here if it's a human, that is. Hello? Typical, now I can't hear a thing. Right, I'll turn my light off. Ia menyadari betapa terisolasi dirinya. Sungai di kiri, sungai di kanan, dan tidak ada jalur mudah bagi siapapun untuk mencapai tempat itu. Jika itu manusia, bagaimana mungkin mereka bisa sampai di sana pada malam hari? Suara itu datang lagi, samar tapi jelas seperti tawa. Tawa yang tidak seharusnya ada di tengah hutan gelap Skotlandia. I've got a knife in here. I've got a knife. I've got a knife. Ia mencoba keluar untuk memastikan. Keputusan yang sangat berani atau sangat berbahaya. Di luar hanya kegelapan dan suara air. Tidak ada yang terlihat. Tapi langkah-langkah samar terdengar di kejauhan. I don't even think. No, because I've said, I'm basically on an island, so there's no way that anyone could actually get it. Jesus Christ! Hello? 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 Jesus Christ! That. Ia kembali berlari ke dalam tenda, menutup resleting dengan tangan gemetar. Malam itu terasa panjang. Pagi harinya, wajahnya masih menunjukkan sisa ketakutan.
Ia menceritakan bagaimana suara itu membangunkannya. Tawa samar, langkah kaki, dan percikan air seolah seseorang berjalan mendekat. Namun kejadian aneh itu ternyata belum selesai. Saat ia berkemas, ia pun menemukan sesuatu. Obviously the fire went out because it's pretty wet. That's why I brought my own wood. Hang on a minute. Yeah, what the fuck is that? Right. These were in a pile over there. Just sitting on the ground. Right. I think someone's playing silly buggers. Like I said, for me to get out of here and well, I can still live to tell another tale. Sesuatu yang tidak ia letakkan di sana, tersusun rapi, seolah seseorang atau sesuatu telah berada di sekitar tendanya saat ia tidur. Mencoba terdengar tenang, tapi dari nada suaranya jelas ia tahu bahwa itu bukan sekedar keisengan. Di hutan terpencil seperti itu, apapun yang bergerak di malam hari tidak selalu ingin ditemukan. Adventure Outdoor, sebuah channel yang biasanya hanya berisi perjalanan santai, menjelajahi alam, menyalakan api unggun, dan menikmati kesunyian pegunungan. Tapi malam itu, di sebuah kabin tua dari tahun 1850-an bernama White Lagoon, suasananya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. White Lagoon berdiri sendirian di tengah dataran terpencil Skotlandia, jauh dari desa, jauh dari sinyal, jauh dari siapapun. Beberapa orang menyebutnya itu adalah kabin berhantu, namun beberapa lainnya menolak percaya. Begitu pintu kayu itu dibuka, udara dingin yang menyelinap masuk seolah membawa cerita yang tidak ingin diulang. Di dalamnya ruangan sederhana, dapur kecil, tungku besi tua, beberapa ranjang kayu, dan lilin-lilin yang dibiarkan oleh para pendaki sebelumnya. Tempat itu tampak damai, ya, setidaknya pada awalnya. Nice stove there. It's cracking, isn't it? Oh, it's amazing. And then through here, Couple of candles on. a couple of more beds there as well. Saat malam turun, badai mulai menghantam dinding batu. Angin menderu begitu kuat hingga terasa dari dalam. It's getting dark outside. The storm has really picked up. I don't know if you can hear it on the GoPro, but it's definitely gusting out there pretty strong, isn't it? Yeah, I'd say it's 40, 50 mile an hour at the Yeah. gusts. But it feels like it's getting slightly worse by the hour. I reckon up till about midnight. Mereka mencoba menyalakan api, membuka wine, dan mencoba menikmati malam. Namun, ketika mereka sedang membaca buku, sesuatu terjadi. Someone actually stayed last night. It was nice and tidy when we came in. So plaudits to whoever stayed here last night. Well done. Absolutely spotless. Whoa. Hold on a minute. Whoa. This. Yes. I'm out. I'm out of here. No. Pintu kayu itu tiba-tiba saja bergerak dan menutup sendiri. Tidak ada angin, tidak ada siapapun yang menyentuhnya. Bahkan salah satu dari mereka terlihat sangat panik. Dan jika kalian berpikir itu akibat angin, kejadian selanjutnya akan membuktikan yang sebaliknya. Probably about 10 minutes after our ordeal with the spooky door closing over there, and we're trying to like rationalise it. I mean, I don't particularly believe in ghosts, and neither does Martin. So we're kind of thinking that it might have been just like the backdraft of the wind. I mean, there's a storm going on outside, so Yeah, but I still don't believe it was the wind, but it's the only when the wind's blowing that strong outside, and there's no, it's the only rational explanation, even though I'm not even looking at that. No, I'm not looking at it. It's moving, right? I'm honest, I don't know where to go.
This can't be right. I don't. I'm not. It's black in here as well. I can't see a thing. So there's a chair over there, and it just started. It just started to move, which is. No way. I'm not. I'm not even. No. It's bonkers. I'm not having any part of this. That is moving. Jesus Christ. It is moving. That chair is moving. Just leave it. Di sudut ruangan, sebuah kursi kayu tua mulai bergerak. Perlahan, seolah ada orang atau sesuatu yang menyentuhnya. Tidak ada hembusan angin, tidak ada getaran, hanya kursi itu bergeser sendiri di lantai batu. Pada akhirnya, malam itu pun mereka lewati. Pertanyaan bukan lagi apa yang melakukannya, melainkan siapa.